Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya, Tio. Jadi, pada kesempatan kali ini, di channel seputar saham ini, saya bakal membahas suatu saham. Lagi-lagi, ini saham berasal dari orang kaya nomor satu di Indonesia, yaitu Pak Joko Pangetsue. Nah, nama saham tersebut ialah Cuan. Yang kalau kita bisa, kalau itu kan nama sahamnya. Kalau nama panjangnya itu Peltindo Jaya Klasik Tbk. Yang mana saham itu merupakan saham yang terkait pada bidang minyak, gas, dan batu bara. Atau bisa dibilang saham ini ada di sektor pertambangan. Kenapa pada hari ini saya akan membahas saham ini? Karena saya merasa saham ini kayak seperti waktu aku pernah membahas saham BLPT atau Barito Pasifik, ini saham kemungkinan bakal naik atau saya bisa bilang sebagai sejarah terulang kembali, history repeat again. Seperti yang kita lihat di bulan Juni kan, Juli itu sahamnya lagi pada saham pada cuan lagi di titik terendahnya ya. Tapi ada kemungkinan saham itu bakal naik seperti di bulan September. Nah, saya bakal jelaskan lebih dulu. Kenapa di bulan September sampai Desember itu bisa naik? Nah, waktu itu di bulan Juli tahun 2025 itu saham cuan telah melakukan pemecahan nilai nominal saham atau kita bisa sebut sebagai stock split dengan rasio 1:10. Itu meningkatkan likuiditas perdagangan dan menarik minat investor retail, terkhususnya kayak kita ini. Terus juga ini saham cuan itu bisa naik di bulan September sampai Desember itu karena waktu itu saham cuan didorong oleh sentimen positif atas akuisisi agresif di sektor pertambangan dan rekayasa seperti konsolidasi Petosi serta umum masuknya saham grup Barito ke dalam data indeks acuan global. Nah gitu, ini alasannya kenapa saham itu yang tadinya di perkiraan dari 1000 sampai 1500 itu tiba-tiba naik-naik di pertengahan bulan Oktober itu jadi sekitar 2500-an dah. Terus sebelum turun lagi karena ya dalam dunia saham ada ya namanya koleksi sehat namanya. Jadi jangan hewan, turun dulu, habis itu naik lagi. Di bulan Desember naik lagi. Hampir mendekatin 2500 gitu. Sebelum akhirnya ya seperti yang kita tahu ya, di waktu itu kan di bulan Januari lebih tepatnya itu menjadi titik bisa kita bilang sebagai masa kegelapan bagi saham-saham di Indonesia, di mana waktu itu BEI itu nggak mengalami transparan sehingga akhirnya ya seperti yang kita lihat dari IISG-nya 9.000 aja turun jadi 7.000, habis itu turun lagi jadi 5.200 sebelum akhirnya pulih dan sekarang masih di angka 6.000-an. Dan waktu ini selain transparansi BEI itu saham cuan itu bisa turun drastis itu karena adanya isu Freeport dan keluarnya saham dari indeks MSCI, yaitu di mana pemicu besar penurunan tajam saham cuan adalah keputusan MSCI yang mereview dan akhirnya mengeluarkan cuan dari indeks MSCI Global Standard Index pada Mei 2026. Di sini turun drastis. Hal ini disebabkan oleh rendahnya posisi saham publik atau pivot dan tingginya konsentrasi kepemilikan, sehingga memicu capital outflow atau aksi jual masif dari dana pasif asing atau manajer investasi global.
Sama, tidak lupa juga, meskipun saham cuan mendapatkan pendapatan top line yang mengalami peningkatan tajam akibat integrasi anak usaha, laporan keuangan menunjukkan beban bunga dari utang ekspansi yang membengkak serta arus kas dari aktivitas operasional yang masih mencatatkan angka negatif. Jadi gitu. Tapi kenapa di bulan Juni Juli bisa tiba-tiba ini apa, bahasa gampangnya rebound atau naik? Itu karena ini apa, di bulan tersebut lagi mendanya tekanan asing setelah rebalancing MSCI resmi efektif pada akhir Mei 2026. Tekanan jual dari dana asing pasif mulai berkurang sehingga saham cuan sempat mengalami technical rebound dan mulai menemukan area dasar support di kisaran angka 600 sampai 700 rupiah. Kalau bahasa angkanya ya gini lah. Terus ada juga nih pada akhir Juli 2026 itu saham cuan rilis laporan keuangan yang menunjukkan kenaikan laba besi konsolidasi secara nominal yang bisa mencapai 19,78 juta dolar, yang terutama ditopang oleh keuntungan selisih kurs serta diinvestasi atau penjualan anak usaha. Hal ini memberikan sentimen penahan bagi pergerakan harga saham di pasar. Menurut saya, dengan penjelasan yang tadi saya bilang, ada kemungkinan apa ya, dalam jangka waktu dekat ya, tapi nggak dekat-dekat amat ya, mungkin di kisaran bulan September atau Oktober ya, itu kemungkinan saham si cuan ini kemungkinan bisa naik lebih dari angka 1000. Tapi kita butuh proses dulu nih, kalau main saham itu kita perlu harus bersabar. Kadang saham itu bisa naik tiba-tiba turun karena bukan akumulasi, bisa juga akumulasi, tapi juga ada yang namanya koreksi sehat. Jadi kalian harus mempertahankan mental emosi kalian semua untuk bersabar. Nanti puji Tuhan kalau naik ya kalian bisa take profit dalam jumlah yang banyak. Dan juga seperti yang kita lihat di Keystat ya, ini saham cuan kan waktu itu kan di Q4 2025 kan 1974 ya. Tapi di tahun 2006 dia mengalami drop sampai 96 B atau miliar bahasa Indonesianya. Nah, terus di Q2 2026 naik tuh jadi 247 miliar. Ini menunjukkan kalau saham ini berpotensi buat naik. Dan juga saham ini juga untuk besok Senin itu broker summary-nya tentu ada AK. Ya, seperti yang kamu tahu sendiri, AK itu kan saham asing. Bukan saham asing, broker saham asing. Broker saham asing. Yang mana ini dipimpin sama UBS Sekuritas Indonesia yang ngambil kode AK. Terus ada juga ini YU juga nih. Kayaknya dia lagi beli saham ini secara pelan-pelan. Dilihat dari posisinya dia ada di paling bawah. Terus ada lagi Mirai Aset. Mirai Aset ini kayak saham Indonesia, tapi bukan kayak broker Indonesia, tapi ini kayak untuk investor retail seingatku. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf jika misalnya ada kesalahan dengan apa yang saya ucapkan. Mohon dikoreksi, mohon dikritik atau dikasih saran di kolom komentar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Goodbye.